Pertama-tama adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berjumpa pada tatap maya kali ini. Adapun topik yang akan kelompok 2 bahas yaitu tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila yang akan bertugas sebagai moderator pada malam ini. Adapun anggota kelompoknya yaitu Ahmad Rokib, Aprianita Asri, Deni Wati Silaban, Lestari Nasilalahi, Unggul Prasetyo, dan Galang Dita Ilona. Dan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pertama, yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan sesi yang terakhir yaitu sesi penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Aprianita Asri membacakan materi yang pertama dan dilanjutkan dengan teman-teman lainnya. Sebelumnya terima kasih untuk Nabila. Di sini langsung aja deh. Pada prinsipnya cara pengambilan keputusan mengacu pada bagaimana seseorang mengolah informasi. Apakah lebih dominan menggunakan pikirannya atau dengan perasaannya. Setelah semua informasi diperoleh melalui fungsi persepsi, maka seseorang harus melakukan sesuatu dengan informasi tersebut. Informasi tersebut harus diolah untuk memperoleh suatu kesimpulan guna mengambil suatu keputusan atau membentuk suatu opini. Salah satu cara dalam mengambil keputusan adalah dengan mempergunakan perasaan dan persepsi. Perasaan di sini bukan berarti emosi, melainkan dengan mempertimbangkan dampak dari suatu keputusan terhadap diri sendiri atau orang lain. Mereka yang mempunyai preferensi menggunakan perasaan dalam mengambil keputusan cenderungnya memiliki sikap seperti rasa simpati, bijaksana, dan sangat menghargai terhadap sesama atau orang sekitar. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Rokib, yang akan menjelaskan tentang pengertian persepsi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya kepada Aprianita. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian persepsi. Pengertian persepsi ialah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif, karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka yang realitas, dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka, persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Persepsi menurut Rahmat Jalaluddin, persepsi ialah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Maka dapat simpulkan bahwa persepsi ialah suatu proses menerima, membedakan dan memberi arti terhadap stimulus yang diterima alat indera sehingga dapat memberi kesimpulan dan menafsirkan terhadap objek tertentu yang diamatinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Deni Wati Silaban. Silahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ahmad Rokib yang menjelaskan tentang pengertian persepsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis persepsi. Yang pertama ada persepsi visual, ialah hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan, serta sesudah melakukan pada objek yang dituju. Selanjutnya ada persepsi auditoria atau pendengaran, merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya. Yang ketiga ada persepsi perabaan. Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perabaan yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya
atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya. Yang keempat ada persepsi penciuman, yaitu merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang ia cium. Yang terakhir ada persepsi pengecapan, merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan, yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang mereka kecap atau rasakan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Adapun definisi dari pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur. Tindakan ini di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Pengambilan keputusan menurut ahli. Yang pertama ada dari Dean Guilies yang memberikan definisi tentang pengambilan keputusan sebagai suatu proses kognitif yang tidak tergesa-gesa, terdiri dari rangkaian tahapan yang dapat dianalisa, diperhalus dan dipadukan untuk menghasilkan ketepatan serta ketelitian yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah dan menilai tindakan. Yang kedua ada Hani Handoko yang mendefinisikan tentang pembuatan keputusan adalah kegiatan yang menggambarkan proses melalui mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lestarina Silalahi. Terima kasih rekan saya atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama internal, yang kedua eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari satu, fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, perhatian. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda. Dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek. Yang ketiga, minat. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat. Yang keempat, kebutuhan searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Yang kelima, pengalaman dan ingatan. Pengalaman bisa dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau. Yang keenam, suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini dapat menunjukkan perasaan seseorang yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama, ukuran penempatan objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Yang kedua, warna objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami atau to be perceived dibanding dengan yang sedikit. Yang ketiga, keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. Yang keempat, intensitas dan kekuatan dari stimulus.
Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi. Nah, yang terakhir, yang kelima, motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, rekan saya Nabila. Baik, terima kasih rekan saya Lestarina. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang proses pembentukan persepsi dan teorinya. Persepsi merupakan sebuah serangkaian proses aktif. Individu mengenali suatu objek dari luar dan ditangkap melalui indranya. Bagaimana individu menyadari, mengerti apa yang di indera ini merupakan suatu proses terjadinya persepsi. Persepsi terbentuk dari 3 tahap pokok menurut Wood dan Mulyana, yaitu yang pertama stimulus atau seleksi. Stimulus adalah datangnya sebuah sensasi. Sensasi adalah tahap paling awal dalam penerimaan informasi dan berlanjut pada yang namanya seleksi. Peserta komunikasi akan menyeleksi mana saja stimulus yang akan masuk ke tahap berikutnya. Yang kedua yaitu pengelompokan. Setelah menyeleksi informasi, apa yang akan dicerna, peserta komunikasi akan mengorganisasi informasi tersebut. Pengorganisasian tersebut dengan cara mengelompokkan informasi terhadap pengertian yang dimiliki si peserta komunikasi tersebut. Dan yang ketiga, interpretasi evaluasi. Proses selanjutnya adalah penginterpretasian dan evaluasi. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan. Pada tahap ini terjadi pembentukan kesimpulan. Tahap ini bersifat sangat subjektif dan dipengaruhi berbagai faktor yang bersifat personal. Yang keempat, penyimpangan. Hasil interpretasi dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya akan disimpan ke dalam memori peserta komunikasi tersebut, sehingga pada suatu saat mereka dapat memakai kembali interpretasi tersebut di waktu yang mendatang. Dan yang kelima yaitu mengingat kembali atau recall. Suatu saat mungkin seseorang memerlukan kembali interpretasi yang pernah ia lakukan sebelumnya. Pada tahap ini, hasil interpretasi tersebut menjadi pembendaharaan baru baginya dan menjadi sumber referensi skemata kognitif yang baru. Proses recall ini yang meyakinkan bahwa informasi yang ia dapatkan terproses dengan baik dan dapat ia jadikan skemata baru dalam pemikirannya. Baik, demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Unggul Prasetyo. Oke, terima kasih Nabila. Selanjutnya, implikasi persepsi dalam pengambilan keputusan individu manajerial organisasi. Persepsi individu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusannya. Persepsi dapat mempengaruhi masalah yang akan diidentifikasi, pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Rumusan masalah akan tergantung pada persepsi individu tentang apa yang dimaksud dengan masalah. Suatu penyimpangan terhadap hasil yang diharapkan mungkin merupakan masalah bagi individu A, tetapi tidak untuk individu B, karena perumusan antar individu berbeda. Maka, jenis data yang dikumpulkan juga berbeda. Akhirnya, persepsi juga akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Hal ini karena sesuatu yang dianggap baik oleh seseorang individu belum tentu baik juga menurut individu yang lain dalam pengambilan keputusan. Hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi ada 4. Yang pertama, adanya pengaruh tekanan dari luar. Adanya pengaruh tekanan dari luar ini merupakan suatu proses yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dikarenakan proses cepat atau lambatnya pembuat keputusan tergantung dari banyaknya tekanan yang diterima. Kadang, pembuat keputusan ragu-ragu dalam menentukan. Namun, adanya pengaruh tekanan dari luar dapat mempercepat keputusan yang diambil. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketegasan dari pemimpin organisasi dalam penyelesaian masalah.
Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi. Faktor sifat yang baik maupun tidak baik yang ada dalam diri seseorang membuat keputusan merupakan hal yang dapat mempengaruhi keputusannya tersebut. Dalam hal ini, seseorang pembuat keputusan akan terbiasa dengan sifat pribadinya. Hal ini dapat dilihat dari sisi kepribadian seorang pemimpin. Bagaimana dia mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi masalah. Tentunya, seorang pemimpin organisasi harus bijaksana dan bersikap ketika ada masalah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengaruh kelompok lain. Kelompok lain juga dapat mempengaruhi suatu keputusan dikarenakan kelompok atau organisasi tersebut mempunyai keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi lain dalam menyikapi masalah dan pengaruh kelompok lain. Ini juga dapat menjatuhkan organisasi serta mementingkan kepentingan kelompok tersebut. Dan yang keempat, faktor pengalaman. Faktor pengalaman seseorang pembuat keputusan adalah hal yang sangat penting. Karena banyaknya pengalaman seseorang tersebut, maka ia akan berani dalam menentukan keputusan. Hal ini juga berkaitan terhadap keahlian yang dimiliki oleh pemimpin atau anggota karena pengalaman yang pernah dialaminya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Yolanda Ilona. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Ketika seorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari pribadi individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi terdiri dari sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan. Hubungan keduanya adalah dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu dengan menegaskan persepsi yang timbul dari dalam diri dan mengimplementasikannya untuk mengambil keputusan yang menjadi alternatif pada sebuah permasalahan yang terjadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penulisan atau pengucapan.